Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Reza Kristia Permadi di channel ini, apalagi kalau bukan di antara kalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini datang dari seorang driver ojol. Sebut saja namanya Doni. Katanya ini pengalaman paling horor sepanjang dia narik. Dan sumpah, habis kejadian itu dia sempet gak berani bawa motor malam-malam lagi. Bisa kita lanjut? Tapi sebelum cerita dimulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama mendengar cerita-cerita mengerikan, apalagi kalau bukan di antara kalian. Karena entah nyata atau tidak, ini memang kejadiannya. Jadi, matikan lampu, Pasang handset kalian dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. malam itu sekitar jam 11 lewat. Kota udah sepi. Toko-toko banyak yang tutup. Doni lagi duduk nunggu orderan di pinggir jalan santai sambil ngerokok ngelamun. Tiba-tiba kering. Masuk orderan. Titik jemputnya dekat pasar lama. Tempat itu sebenarnya terkenal agak angker. Pasarnya udah nggak dipakai. Bangunannya kumuh, banyak kios kosong. Lampu jalanannya pun banyak yang mati. Tapi orderan tetap orderan. Doni mikir, paling orang mau pulang malam. Begitu sampai di lokasi, Doni agak heran. Jalanannya sepi banget. Tapi di bawah pohon, lampu jalanan yang redup, berdiri seorang cewek. Bajunya putih panjang. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Dia gak mainin HP, gak nyalain lampu senter, cuma berdiri diam sambil nunduk. Doni berhenti, lalu bilang, "Permisi, Mbak, order ojek ya?" Perlahan cewek itu mengangguk. Suaranya pelan banget, hampir kayak bisikan. "Iya mas, bisa antar saya pulang?" Ceweknya duduk di belakang. Dari awal, Doni ngerasa ada yang gak beres. Motor masih jalan pelan, tapi hawa dingin nusuk banget. Sampai Doni harus nutupin resleting jaket. Ada lagi yang bikin Doni resah. Bau melati, semerbak, menusuk hidung. Padahal itu daerah pasar, bukan
kuburan, bukan kebun bunga. Di jalan, Doni coba basa-basi. Mau diantar kemana, Mbak? Jawaban ceweknya pelan, datar. Lurus aja, Mas. Nanti saya kasih tahu. Doni mengangguk, tetap gas. Setelah 15 menit, Doni sadar. Jalanannya kayak muter-muter. Dia lewat pos ronda kecil. 5 menit kemudian, lewat pos ronda yang sama lagi. Bahkan ada warung tutup dengan kursi merah di depannya. 3 kali dia lihat itu lagi. Doni mulai panik. Mbak, ini benar jalannya. Saya kayak balik lagi deh. Ceweknya tiba-tiba menjawab dengan suara agak berat. Lurus aja, Mas. Jangan berhenti. Doni mulai keringetan. Gak tahu kenapa. Tangannya dingin. Di tengah jalan gelap, Doni merasa ada yang aneh. Motor terasa jadi lebih berat. Kayak bawa 2 orang. Gede sekaligus. Dia mencoba melirik lewat spion. Dari bayangan kecil di kaca, dia lihat sekilas rambut cewek itu makin panjang, menutupi wajahnya, sepenuhnya dengan tangan pucat. Kukunya panjang, nyangkut di belakang jok motor. Doni buru-buru balikan mata. Dan saat itu ceweknya bicara lagi. Mas, jangan lihat saya dari spion. Jangan lihat. Suaranya udah bukan suara lembut. Serak, berat. Kayak suara dari tenggorokan yang penuh dengan lendir. Semakin lama, bau melati makin pekat. Doni udah hampir mau muntah. Dan dari belakang terdengar suara tawa kecil. Lirih, tapi makin lama makin jelas. Doni nekat. Walau dilarang, dia tetap lihat spion sekali lagi. Dan disitulah semua berubah. Cewek itu bukan manusia. Rambut aut-autan, matanya merah menyala, mulutnya robek lebar sampai ke pipi, giginya tajam. Dia nyengir ke arah spion, langsung menatap Doni. Udah tahu saya siapa, Mas? Katanya, senyumnya lebar, makin menyeramkan. Doni panik. Dia spontan baca doa yang dia ingat. Ngegas motornya kencang banget.
Jalanan berasa gak ada ujungnya. Cuma pohon, kabut, dan suara tawa cewek itu yang makin keras di telinganya. Di tengah kepanikan, Doni tiba-tiba keluar ke jalan besar. Lampu jalan terang, ada mobil lewat. Dia berhenti mendadak, nengok ke belakang, dan kosong. Ceweknya udah gak ada. Jok motornya cuma basah, entah oleh embun atau sesuatu yang lain. Pas sampai di rumah, Doni masih gemetar. Dia mencoba buka aplikasi buat cek orderannya. Tapi anehnya gak ada riwayat perjalanan barusan. Hilang. Dan yang lebih bikin dia trauma, baju jaket yang dia pakai malam itu sampai sekarang masih nyimpen bau melati yang gak hilang-hilang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari seorang ojol yang kita sebut saja namanya Bunga alias Doni. Gue sendiri Reza Kristia Permadi dari channel Di Antara Kalian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di mana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian, atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis di kolom komentar menurut kalian. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tidak ada yang menunggu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye, Doni.